walaupun belum dieksekusi ya. Saya sudah bertemu dengan Gubernur Kaltara bulan lalu, dan Pak Gubernur punya komitmen membuka penanaman modal di daerah, mengundang investor untuk masuk, dengan catatan kami punya 10.000 non-ASN, tolong diprioritaskan untuk rekrutmen jika kalian buka pabrik di sini atau buka usaha di sini. Menurut kami ini ide yang brilian. Mudah-mudahan Pemda yang lain juga bisa mengikuti, ya, nego dengan investor yang mau berinvestasi, ya. Tolong terima ini, kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang selama ini bekerja sebagai non-ASN, prioritaskan untuk bekerja di instansi atau di perusahaan Bapak Ibu yang mau investasi di daerah kami. Nah, ini contoh yang baik, dan inilah yang mestinya kita lakukan sama-sama. Karena tidak mungkin, tidak perlu semua jabatan harus aparatur negara. Saya kira itu gambaran besar dari strategi transformasinya. Mudah-mudahan persepsi kita sama terkait non-ASN ini, berhenti menyalah-nyalahkan, karena menyalah-nyalahkan semuanya salah. Sudah dilarang mengangkat, masih diangkat, dan masih mau diangkat. Ya, Anda juga salah. Ini kayak bus ya, ada S dicoret, dilarang berhenti, busnya berhenti, penumpangnya naik. Ya, sopir busnya salah, penumpang yang naik juga salah gitu ya. Jadi non-ASN juga salah. Kenapa mau? Udah jelas-jelas dilarang oleh PP. Jadi berhenti menyalah-nyalahkan. Ayo kita fokus ke solusinya, dan karena ini memang persoalannya kompleks, motif keberadaannya juga nggak sama, solusinya tidak bisa tunggal. Solusinya memang harus satu persatu sesuai dengan kebutuhannya. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita untuk terus mendata, memapping, dan menyiapkan rencana penyelesaiannya sama-sama. Ini PR bersama, dan kita selesaikan bersama-sama dengan sinergi kita, dengan kekompakan kita, ya. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh orang-orang yang punya kepentingannya untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak bijak untuk ASN dan tidak bijak untuk 270 juta rakyat Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali lagi Pak Armen dan teman-teman yang sudah membantu. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi. Saya kira Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita apresiasi kepada Pak Deputi ya, yang sudah memberikan pencerahan ya terhadap proses, bahkan tadi beliau menggambarkan dengan skema yang cukup teknis gitu ya. Jadi Bapak Ibu akan memiliki gambaran ya, termasuk tadi di awal program transformasi, dan bagian dari itu adalah kita ingin menata tenaga-tenaga non-ASN sesuai mandat di dalam PP 49 ya Pak ya. Dan statusnya mungkin beliau selalu menyampaikan ada 3 ya. Jadi ada yang sifatnya permanen tadi PNS, kemudian ada yang temporer waktu tertentu karena kebutuhan. Yang ketiga outsourcing yang kita butuhkan jasanya. Ya, jadi nah itu barangkali teman-teman itu nanti yang akan diklasterkan. Tadi skema-skema yang disampaikan oleh Pak Deputi juga cukup jelas ya, ada beberapa poin dari skema yang sudah digunakan, termasuk strategi kita untuk mengurangi itu tadi kebijakan kaitan dengan pengangkatan guru dan tenaga kesehatan. Ya, jadi itu setidaknya bisa mengurangi, apalagi tadi disampaikan bahwa dari sisi formasi yang disiapkan ya dengan usulan Pemda itu masih jauh Pak ya. Termasuk juga guru Pak, itu juga masih dari 758 ribu itu ya, kita masih kekurangan dari usulan yang dari Pemda Pak, ya, 350 ribuan. Kalau kesehatan 94 ribu. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, itu dari aspek kebijakan tadi Pak Deputi sudah menyampaikan ya, termasuk juga tadi strategi apa yang harus digunakan. Dan ada pesan yang cukup penting, jangan sampai nanti momentum ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang justru mengambil kesempatan. Ya, makanya pendataan ini sudah ada strategi yang disiapkan oleh Pak Harmen juga ya, untuk mengantisipasi nih Pak supaya tidak terjadi itu. Ya, supaya kop-kop yang lama nggak laku Pak. Gitu ya. Dulu kop-kop lama yang laku, orang yang sudah pensiun dimintain tanda tangan, ya. Orang yang sudah meninggal batu nisannya ditungguin, gitu ya, supaya bisa tanda tangan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu barangkali ini bisa Bapak Ibu kalau ketemu tadi, apalagi ada unsur penipuan dan sebagainya, nanti bisa dilaporkan gitu.
Terima kasih Pak Deputi tadi atas arahan dan informasi serta pencerahan yang disampaikan. Ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu, teman-teman sekalian secara utuh ya. Maksud dari pendataan ini, apalagi tadi secara kebijakan, ya tujuannya apa, tadi Pak Deputi, Pak Alex sudah menyampaikan. Selanjutnya, secara teknis pelaksanaan di BKN, sekaligus juga launching sistem aplikasi pendataan non-ASN nanti akan disampaikan oleh Bapak Suharmen, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian. Ya, izin Pak Deputi balik kepada Pak Harmen, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Deputi SDM Aparatur, Pak Alex Denny. Yang kami hormati Pak Pak Asdep, dan seluruh rekan-rekan yang ada di Kementerian PAN-RB, serta teman-teman dari Badan Kepegawaian Negara yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan sosialisasi pendataan tenaga non-aparatur sipil negara. Serta tentu saja yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta sosialisasi, Bapak Sekjen, Sesmen, Sestama, Sekda, ataupun yang mewakili dari seluruh institusi dari Sabang sampai Merauke maupun instansi pusat. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara mengenai pendataan tenaga non-ASN, maka tentu saja ada dasar hukumnya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Deputi SDMA, yang kadangkala kemudian menjadi terkaget-kaget bagi kita sendiri. Tadi sudah disampaikan surat Menteri PAN-RB nomor 185 2022 tanggal 31 Mei, yang seolah-olah kemudian menjadi sesuatu yang di luar konteks. Padahal kalau Bapak Ibu buka kembali PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, lanjut saja. Next. Di dalam pasal 96 PP 49 ini sudah dinyatakan dengan jelas di situ bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. Kenapa ini dilakukan, dilarang dalam PP ini? Karena undang-undang sudah mengamanatkan bahwa yang namanya aparatur sipil negara itu hanya terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan bahkan di dalam PP 49 ini ada sanksi bagi pejabat yang masih melakukan pengangkatan pegawai non-aparatur sipil negara ini. Nah, selain itu juga ada transisi yang sebelumnya saja, slide sebelum. Ada transisi yang kemudian dimandatkan di dalam PP ini, yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi. Ada transisi 5 tahun yang harus dilakukan. Dan transisi 5 tahun ini tentu kalau kita hitung dari 2018, 5 tahun ke depan, maka tentu saja 2023. Terutama bagi lembaga-lembaga non-struktural, institusi lembaga yang statusnya lembaga non-struktural, kemudian ada bagi instansi pemerintah yang saat ini sedang menerapkan badan layanan umum daerah, kemudian lembaga sudah berkurang sekarang. Kenapa berkurang? Karena ada rekrutmen P3K yang kita lakukan pada tahun 2019 yang lalu, kemudian ada rekrutmen P3K guru yang sudah kita lakukan, termasuk juga rekrutmen P3K untuk penyuluh pertanian, maka jumlahnya sudah berkurang. BKN memang tidak diizinkan untuk melakukan updating data tenaga honorer K2 ini sejak tahun 2013 yang lalu. Dan berkurang yang lain tentu saja adalah karena ada yang meninggal dunia. Ada yang kemudian sudah tidak menjadi tenaga honorer lagi di situ. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Asdep, Pak. Jadi ini yang kemudian harus dikoreksi. Nah, jangan sampai nanti malah THK 2 ini kemudian koreksinya malah meningkat.
Jadi aneh kalau itu yang terjadi. Jadi nanti di dalam sistem pendataannya, Bapak Ibu akan data yang ada di Badan Kepegawaian Negara sudah diimpor ke dalam sistem. Kalau dia pegawai honorer kategori 2, maka harus ada nomor registrasinya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal melakukan verval terhadap data yang sudah ada di situ. Kalau orangnya sudah tidak ada, baru Bapak Ibu nanti kasih statusnya, apakah sudah tidak aktif, apakah sudah meninggal, atau status yang lain. Dan data-data ini kemudian tidak bisa Bapak Ibu tambahkan. Karena kemarin Pak Deputi terkait dengan data THK 2 ini dengan teman-teman di Kemenkes, mereka meminta data kepada kami, tenaga honorer kategori 2 ini, tiba-tiba nambah 780-an orang yang tidak punya registrasi K2. Jadi ini dari mana data? Tiba-tiba ada, ya begitu kita minta, mana nomor registrasi K2-nya? Nggak ada. Jadi ada data siluman sebanyak 758 orang yang tidak terdaftar di dalam database THK 2. Dan persoalan ini banyak sekali terjadi di daerah. Saya sudah mendapat laporan dari betul yang disampaikan oleh Pak Deputi SDMA tadi, baik itu dari teman-teman wartawan ataupun dari teman-teman BKD, BKP SDM, banyak data yang kontraknya sudah putus, kemudian seolah dibikin nyambung kembali dengan biaya Rp150.000. Dan itu banyak terjadi. Masih bisa nego 100.000, masih bisa dilakukan. Kemudian ada juga yang kontraknya sebetulnya belum 1 tahun, per 31 Desember, kemudian diperpanjang, seolah dia masuk dalam 1 tahun. Ini juga dapat laporan dari teman-teman wartawan. Ini tentu menjadi persoalan sendiri kalau apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA, jangan-jangan ini akan meledak kembali datanya. Tapi dugaan kami akan meledak kembali dengan kondisi seperti ini. Nah, yang kedua yang didata adalah pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi Bapak Ibu, baik itu instansi pusat maupun di instansi daerah. Dengan persyaratan bahwa pembayaran gajinya itu menggunakan APBN atau APBD. Kalau di instansi pusat menggunakan APBN dan di instansi daerah menggunakan APBD. Dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik itu secara individu ataupun pihak ketiga. Nah, kalau kita ditanya, Bapak Ibu ditanya, siapa sih yang kemudian tidak dibiayai melalui APBN dan APBD? Semua pasti dibiayai melalui APBN dan APBD. Tetapi kalau kita berbicara APBN ataupun APBD, maka yang dimaksud pembayaran langsung itu kode mata anggaran kegiatannya itu adalah 51. 51 itu adalah belanja pegawai. Sementara pengadaan barang dan jasa, kode mata anggaran kegiatannya itu adalah 52. Dan belanja modal itu 53. Jadi yang Bapak Ibu catatkan di situ adalah yang dia direct dibayar melalui komponen belanja pegawai di instansi Bapak Ibu. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Nah, ini banyak yang bertanya, kenapa kok batas usia minimalnya 20 tahun dan tertingginya 56 tahun? Tadi sudah kami perlu mengingatkan, di dalam PP 49/2018, batas usia pengangkatan P3K itu sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum batas usia yang ditetapkan, batas usia pensiun yang ditetapkan dalam jabatan itu. Kalau asumsi kita adalah batas usia pensiun dalam jabatan itu adalah 58 tahun, maka ada proses 1 tahun sebelum yang bersangkutan, karena yang bersangkutan boleh diangkat sekurang-kurangnya 1 tahun tadi, ada proses administrasi yang dilakukan. Kalau dia batas usianya sekarang 56 tahun, ada proses seleksi, katakanlah beberapa bulan, kemudian di administrasi pengangkatannya, termasuk sampai kontrak dari PPK-nya keluar,
maka yang bersangkutan masih bisa diangkat paling tidak 1 tahun lebih sedikit. Jadi itu sehingga nanti begitu dia 58 tahun sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan pada jabatannya, dia bisa kemudian menyelesaikan kontraknya. Dan batas usia paling rendah 20 tahun itu juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi itu sebabnya kenapa harus ada batas usia minimal dan batas usia paling tinggi. Untuk data listing tenaga honorer kategori 2 dan pelaporan THK 2 yang meninggal, berhenti, atau tidak aktif lagi, itu sudah disiapkan di dalam sistem aplikasinya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik saja di situ, si A misalnya, dia nomor THK 2-nya, kemudian statusnya meninggal, apakah sudah berhenti atau tidak aktif, tinggal diklik di situ. Lanjut. Nah, ada proses validasi data yang perlu Bapak Ibu lakukan. Kalau kami ada batas waktunya tadi sebelum 31 Desember 2021, batas waktu orang-orang yang bisa dilakukan pengangkatan. Karena kalau dia diangkat di 2022, maka bisa dipastikan yang bersangkutan belum memenuhi 1 tahun tadi. Nah, pada periode ini, yang bersangkutan pernah diangkat dengan masa kerja minimal 1 tahun, baik itu secara akumulatif, ataupun jika terputus-putus juga masih bisa dilakukan. Nanti kami berikan contohnya, skenario-nya bagaimana kalau dia terputus-putus. Dan bukti pembayarannya harus melalui mata anggaran 51 tadi, mata anggaran kegiatan 51, yaitu honorariumnya langsung dari komponen belanja pegawai. Jadi yang bersangkutan tentu saja masih aktif bekerja di instansi, yang tidak aktif tentu saja bukan subjek untuk dilakukan pencatatan. Kemudian usia wajib per 31 Desember, itu sesuai dengan data dari Dukcapil, karena sistem kami kemudian membaca langsung ke database-nya Dukcapil. Jadi kalau nanti Bapak Ibu memasukkan data tanggal lahir yang di luar konteks itu, maka akan terverified dari database-nya Dukcapil. Kemudian pembayaran honorariumnya melalui APBN atau APBD, dan beberapa ketentuan yang tidak termasuk di dalam pencatatan ini. Pertama adalah kalau mereka bekerja di badan layanan umum, karena di dalam peraturan Menteri Keuangan, badan layanan umum itu ada di komponen 52. Yang kedua, badan layanan umum ini di dalam PP-nya itu memang diberikan kelonggaran untuk melakukan manajemen resources yang ada di dalam institusinya. Itu sebabnya kenapa badan layanan umum ini seluruh income yang diperoleh oleh badan layanan umum, baik itu di pusat maupun di daerah, itu dapat dipergunakan 100% untuk operasional badan layanan umumnya. Berbeda dengan kalau penerimaan dalam bentuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Karena sebagian besar dari operasionalnya institusinya itu masih dibiayai melalui APBN atau APBD, sehingga penerimaan dalam bentuk negara bukan pajak bagi institusi-institusi harus disetorkan ke negara dulu, baru kemudian boleh digunakan. Berbeda mekanismenya dengan BLU. Kemudian yang outsourcing yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi, dan pegawai atau ada SK-nya, kontrak kerja yang di atas 31 Desember 2021, itu tidak dipastikan masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Nah, lanjut, ini contoh kalau misalnya kalau kontraknya terputus-putus. Jadi yang bersangkutan pernah bekerja misalnya, tentu saja statusnya saat ini masih bekerja. Dia pernah bekerja Januari 2020 sampai dengan Maret 2020, masa kerjanya 3 bulan, kemudian sempat terputus, April sampai dengan Agustus 5 bulan katakanlah, kemudian bekerja kembali September 2020, sampai dengan Desember 2020, 4 bulan, kemudian bekerja, sekarang statusnya juga masih bekerja, tetapi kemudian sumber pembiayaannya tidak melalui komponen mata anggaran kegiatan 51 misalnya, tapi dari 52, karena anggaran 51-nya katakanlah kalau di daerah sudah melebihi dari 30% misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menjumlahkan ini kalau sifatnya akumulatif. Kalau dia masih 1 tahun, maka yang bersangkutan masih menjadi subjek, karena dia
pernah bekerja dan dengan komponen pembiayaan melalui APBN. Tapi kalau sekarang statusnya tidak bekerja, ya tentu bukan subjek untuk dilakukan pendataan, karena mereka sudah berhenti menjadi tenaga non ASN di instansi Bapak Ibu. Dan setiap pegawai pegawai ini kemudian bisa melakukan updating terhadap riwayatnya. Jadi, dan tentu saja harus ada dokumen pendukung. Jadi pada saat yang bersangkutan mengatakan saya bekerja diangkat oleh kepala puskesmas misalnya, maka ada SK kepala puskesmas untuk melakukan pengangkatan itu. Tetapi sekali lagi, yang dilakukan itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDM, jangan tiba-tiba dalam tanda kutip ada data siluman yang masuk misalnya karena ada 150.000 tadi. Ingat, nanti Bapak Ibu PPK akan menyampaikan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak di dalam sistem yang juga harus diupload. Dan SPTJM ini bertanggung jawab baik itu terhadap administrasi maupun terhadap hukum apabila kami menemukan data-data yang sebenarnya adalah data-data yang siluman tadi. Itu yang nanti perlu diingatkan, jangan sampai Bapak Ibu kemudian dalam tanda kutip menjebak PPK. PPK dalam hal ini adalah bupati, wali kota, ataupun gubernur, ataupun sekjen kalau di instansi pusat. Karena kemudian lalai untuk melihat data-data yang seharusnya tidak disampaikan, tetapi kemudian tetap disampaikan sebagai bagian dari non-ASN. Ini adalah data-data yang nanti perlu Bapak Ibu masukkan di sistem, ada nomor induk kependudukan, karena nanti ini akan dicek melalui database Dukcapil, kemudian nama lengkap tanpa gelar, nanti sistemnya akan didemokan oleh teman-teman, kemudian ada nomor kalau dia peserta THK 2, ada nomor peserta THK 2-nya, namanya sudah ada di dalam sistem, Bapak Ibu tinggal hanya melakukan verifikasi saja, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, ini penting buat di dalam pendataan ini untuk memastikan bahwa yang bersangkutan apakah usianya di bawah 20 tahun, atau di atas 56 tahun. Nanti bisa dilakukan query untuk bisa memastikan yang bersangkutan memang masih berada di dalam range yang ditetapkan di dalam surat Menpan. Kemudian kalau pendidikan yang terakhir saat ini, apakah SMA atau sudah S1 atau bahkan sudah S2 misalnya, nomor ijazah juga perlu disampaikan untuk memastikan bahwa ijazahnya bukan ijazah palsu, kemudian tanggal lulus, sekolahnya dari mana, dan seluruh dokumen-dokumen tadi diupload di sistem. Jadi ini sebagai bagian proses verifikasi yang nanti tentu saja sebelum dilakukan finalisasi, Bapak Ibu di instansi bisa melihat data-data tadi dengan mudah dengan sebelum melakukan verifikasi akhir. Lanjut. Nah, pendataan ini bisa dilakukan oleh admin. Beberapa waktu yang lalu pada bulan Juli kami pernah menyampaikan bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian PAN-RB, Bapak Ibu sudah bisa secara paralel menyiapkan dalam bentuk format Excel, formatnya juga sudah ada di dalam surat edarannya Pak Menteri PAN-RB waktu itu. Nanti data-data yang sudah Bapak Ibu siapkan di dalam format Excel tadi untuk memudahkan nanti bisa langsung diimport. Yang dalam Excel tadi diimport ke database. Mekanisme importnya juga sudah kami siapkan di sistem, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja terus kemudian arahkan filenya, nanti didemokan oleh teman-teman. Nah, setelah datanya Bapak import ke dalam database, kemudian kalau datanya belum disiapkan di dalam Excel, bisa juga Bapak Ibu langsung melakukan entry, input data melalui sistemnya, tetapi ini tentu akan banyak sekali prosesnya, tapi kalau dikeroyok atau digotong royong, ini tentu akan cepat bisa dilakukan. Nah, setelah dilakukan, karena Bapak Ibu tidak memiliki data riwayat, maka nanti tenaga non-ASN-nya itu bisa memperbaiki data riwayatnya. Jadi sejak kapan yang bersangkutan honorer, bukti dia honorer sejak pertama kali diangkat itu ketahuan. Sehingga kita bisa memetakan nanti ke depan, orang ini sudah berapa lama menjadi tenaga non-ASN di instansinya. Apakah yang bersangkutan kemudian berkelanjutan atau
terputus-putus, itu nanti akan bisa diketahui dengan mudah. Tetapi kalau itu tidak dilakukan updating oleh tenaga non-ASN-nya, maka tentu saja yang akan digunakan adalah data terakhir yang dimasukkan oleh instansi ke sistem. Lanjut. Ini mekanismenya. Jadi nanti admin instansi, Bapak Ibu perlu menunjuk admin yang bertanggung jawab terhadap sistem ini, dan yang bersangkutan perlu diregistrasi supaya nanti sistem tidak menjadi liar. Ya, semua orang kemudian akan masuk dan bahkan hanya sekedar mengacak-ngacak sistem. Maka adminnya harus diregister. Bapak Ibu harus menyampaikan atau mengajukan siapa yang akan ditunjuk menjadi admin instansi. Admin ini nanti yang akan membagi kewenangan kepada apakah tenaga non-ASN-nya akan diberikan kesempatan untuk melakukan updating atau tidak. Nanti prosesnya didelegasikan oleh admin. Kemudian juga admin bisa juga mendelegasikan ke operator, tapi harus didefinisikan di sistem sehingga kami bisa melakukan tracking atau mencatat log activity-nya siapa yang melakukan perbaikan atau updating terhadap data tadi. Nah, setelah admin proses pendaftaran admin juga dilakukan melalui sistem. Jadi nanti ada Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan surat ke kami, tapi suratnya disampaikan di sistem yang juga sudah difasilitasi di dalam aplikasi ini. Kemudian setelah admin memenuhi persyaratan yang bersangkutan sebagai admin, didaftarkan oleh instansi, dan tenaga non-ASN-nya dapat membuat akun pendataan. Jadi kalau datanya sudah masuk, baru non-ASN-nya bisa membuat akun untuk melakukan registrasi dan memonitor, serta mengkonfirmasi, termasuk juga melengkapi riwayat kerja yang bersangkutan. Kalau misalnya yang dimasukkan oleh admin instansi baru hanya data terakhir. Nah, non-ASN-nya kemudian bisa diberikan kesempatan untuk melengkapi sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN di instansi Bapak Ibu. Setelah dilakukan penyelesaian datanya, nanti tenaga non-ASN-nya dapat mencetak hasil resume berupa bukti pendataan non-ASN. Dan nanti ada QR code-nya untuk memastikan bahwa pendataan tadi itu betul sudah dicatatkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dan proses melengkapi riwayat oleh tenaga non-ASN akan berhenti atau selesai ketika Bapak Ibu menyatakan datanya final. Kalau Bapak Ibu sudah mengklik final di sana, di sistem, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi melakukan perbaikan terhadap data. Ada cut-off-nya tentu saja di situ. Kalau dari sisi timeline yang diberikan oleh teman-teman di Kemenpan kepada BKN, timeline-nya adalah 31 September. Tetapi kemudian kita perlu ada transparansi terhadap data. Transparansi ini supaya publik tahu apakah orang yang didata tadi, lanjut saja Mbak, satu lagi. Terus satu lagi. Nah, terus. Nah, kalau prafinalisasi, akhirnya kami menyebut itu adalah prafinalisasi 30 September 2022. Kemudian ada proses finalisasi selama 1 bulan ke depan. Jadi setelah Bapak Ibu memasukkan data, baik itu melalui mekanisme import dan kemudian melakukan updating data sesuai dengan riwayat dari tenaga non-ASN-nya tadi, kemudian per 30 September akan terjadi prafinalisasi dan Bapak Ibu wajib mengumumkan siapa saja orang-orang yang tercatat sebagai tenaga non-ASN kepada publik. Ini penting supaya menghindari bahwa jangan nanti ada orang yang, ternyata si A itu bukan tenaga non-ASN, kenapa kok dia dicatatkan di situ? Jadi publik bisa mengkontrol Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu juga sekaligus akan menyelamatkan PPK, pejabat pembina kepegawaiannya. Sebelum PPK kemudian menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlaknya, PPK sudah mendapatkan masukan dari publik, dari masyarakat di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian hanya bagi instansi yang terdapat pegawai non-ASN dalam pengusulan pasca prafinalisasi, kalau ada perubahan data, maka Bapak Ibu nanti akan diminta untuk bersurat membuka sistem kembali.
Karena 30 September tadi sistem kami close, Bapak Ibu kemudian mengumumkan tidak ada proses updating data, dan proses finalisasinya nanti setelah ada masukan dari instansi, itu waktunya kami berikan selama 10 hari. Nanti dari waktu 10 hari itu pengumumannya, maka masyarakat di wilayahnya bisa memberikan koreksi. Setelah ada koreksi dari masyarakatnya, baru kemudian Bapak Ibu menyampaikan ke kami untuk membuka kembali updating sesuai dengan masukan dari masyarakat. Setelah itu, Bapak Ibu wajib mengunggah SPTJM dari PPK masing-masing untuk memastikan PPK bertanggung jawab secara penuh terhadap data non-ASN yang disampaikan kepada BKN. Ini mekanisme yang kita lakukan secara bersama-sama supaya transparansi terhadap data non-ASN ini betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama dan tidak ada orang-orang yang kemudian dizolimi, dalam arti yang bersangkutan sebenarnya tenaga non-ASN, tapi karena yang bersangkutan tidak bisa membayar ke operator, maka datanya nggak masuk. Berarti dia dizolimi, tapi digantikan oleh orang yang tidak pernah menjadi tenaga honorer di situ, misalnya, atau tidak pernah menjadi tenaga non-ASN. Nah, potensi ini besar, itu yang tadi kami sampaikan. Kami sudah mendapatkan informasi banyak sekali dari teman-teman wartawan, baik itu dari teman-teman wartawan Kompas, teman-teman wartawan CNN, maupun teman-teman wartawan JPPN sudah menyampaikan ke kami pada Deputi, dan ini kenapa kemudian ada mekanisme tambahan ini untuk memastikan ada transparansi terhadap data yang disampaikan ke BKN. Kembali admin tadi, sebelumnya apa nanti tugasnya admin? Nah, admin akan melakukan registrasi siapa yang ditunjuk sebagai admin melalui sistem registrasi admin BKN Go ID non-ASN. Ini dalam satu portal, semuanya dalam satu portal yang sama, dan admin wajib mengunggah juga surat penunjukan bahwa yang bersangkutan memang ditunjuk oleh instansi Bapak Ibu sebagai admin, karena admin ini tanggung jawabnya besar. Jadi kami perlu memastikan bahwa orang itu adalah orang yang memang Bapak Ibu tugaskan untuk menjadi admin. Tugasnya nanti adalah mengatur pemberian kewenangan kepada operator, siapa saja nanti yang akan diberikan hak untuk melakukan operator, mengoperasikan, kalau dia menginput data, maka dia bisa mendelegasikan. Kemudian melakukan checking yang berapapun, tidak ada batasan jumlah di situ. Kemudian melakukan import data, kalau Bapak Ibu sudah memiliki data dalam bentuk Excel tadi, karena secara paralel kemarin juga katakanlah sudah dilakukan dan sudah ada di dalam format Excel-nya sesuai dengan format surat edaran Kementerian PAN-RB, maka data di Excel tadi bisa langsung diimport ke dalam database ini yang juga sudah ada di sistem. Kemudian setelah itu Bapak Ibu wajib memeriksa semua data yang masuk ke dalam sistem untuk memastikan sebelum diumumkan. Kemudian baru melakukan pengumuman, dan terakhir adalah mengunggah SPTJM berdasarkan data yang telah finalisasi dan telah mendapatkan masukan dari masyarakat. Dan lanjut, tenaga non-ASN-nya kemudian bisa melakukan pemutakhiran terhadap datanya melalui alamat pendataan strip non-ASN BKN Go ID, mulai dari mereka melakukan registrasi akun, termasuk dan pendaftaran, dan kemudian melengkapi, menyesuaikan data-datanya kalau ada data-data yang belum dimasukkan atau disampaikan oleh admin, kemudian melengkapi riwayat kerjanya kalau misalnya yang bersangkutan merasa perlu dilengkapi data riwayat kerjanya. Bagi tenaga non-ASN yang datanya belum terdaftar, maka dapat segera melaporkan kepada admin instansi untuk didaftarkan. Jadi ini tuh nanti segera laporkan ke adminnya untuk admin kemudian menyampaikan melalui sistem agar bisa ditambahkan data pendaftarannya. Nah, khusus bagi THK 2 yang belum menjadi calon ASN itu ditampilkan pada aplikasi di dalam aplikasi ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihat siapa saja yang data THK 2-nya. Kemudian kalau mereka sudah meninggal dunia atau pindah bekerja ke instansi lain atau sudah tidak aktif lagi dikarenakan diberhentikan atau mengundurkan diri atau hal lain, maka
wajib melaporkan di aplikasi tenaga ASN dengan mengklik pada menu lapor THK 2. Ini adalah untuk merubah status yang bersangkutan apakah dia menjadi THK 2 atau tidak THK 2 lagi. Dan instansi wajib melakukan konfirmasi keaktifan data THK 2 ini sebelum didaftarkan sebagai tenaga non ASN pada instansinya. Dan bagi tenaga kategori 2 yang sudah pindah instansi, maka kemudian wajib diusulkan melalui mekanisme lapor ini untuk dipindahkan instansinya. Misalnya tadinya bekerja pada Dinas Pendidikan dan Olahraga misalnya. Kemudian sekarang sudah pindah menjadi bekerja pada Dinas Sosial. Maka tentu Bapak di database-nya THK 2 karena tidak boleh dilakukan updating, di database-nya BKN masih tercatat sebagai bekerja di Dinas Pendidikan dan Olahraga. Padahal sebetulnya yang bersangkutan sudah di Dinas Sosial misalnya. Maka Bapak Ibu wajib mengklik menu lapor untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang masih aktif dan tetapi sudah pindah kerja dari instansi yang satu ke instansi yang lain. Lanjut. Terus ini beberapa dokumen yang nanti harus Bapak Ibu upload di sistem. Pertama terkait dengan SK atau kontrak kerja yang pembayarannya melalui mekanisme APBN atau PBD dan minimal 1 tahun masa kerja dan masih aktif sampai saat ini. Kemudian bukti pembayaran atas tenaga non ASN melalui mekanisme APBN APBD tadi yang atas dasar SK tadi. Jadi ada bukti potong bayarnya. Kalau Pak Wahyu ini mantan Kepala Biro Keuangan tahu persis. Jadi Bapak Ibu pasti tahu persis apa yang dimaksud dengan bukti bayar tadi. Kemudian ijazah, bukti lulus pendidikan yang dimiliki, itu dilakukan updating oleh instansi, dan kemudian oleh tenaga non-ASN-nya mereka kemudian bisa membuat akun, dasarnya adalah kartu tanda penduduk, kemudian ada pas foto terbaru, ijazah pendidikan yang dimiliki, serta melakukan registrasi untuk melengkapi riwayatnya, baik itu terkait dengan SK, bukti pembayaran, dan segala macam. Nah, untuk sistem mau langsung didemokan atau gimana Pak Abad? Atau nanti setelah? Oke, jadi itu mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan Pak Deputi SDM, Pak Abad, dan seluruh teman-teman yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Kami tentu yakin banyak sekali pertanyaan yang nanti akan Bapak Ibu ajukan, tetapi mudah-mudahan setelah Bapak Ibu melihat sistemnya, sebetulnya begitu ada di sistem, ya kerumitan yang Bapak Ibu bayangkan tadi akan terjawab dengan sendirinya. Karena pertama manualnya sudah kami siapkan di situ, FAQ-nya juga sudah kami siapkan di situ, kemudian juga termasuk kalau dia tenaga honorer K2, orang-orangnya juga sudah kami tampilkan di situ, yang data yang tidak boleh diupdate tadi, Bapak Ibu hanya tinggal melakukan verifikasi atas data-data tadi. Itu saja dari kami, Pak Alex, Pak Deputi, Pak Aba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi tadi. Saya kira nyambung ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Deputi SDM gitu. Kemudian disambut tadi secara teknis tadi beberapa item dan poin yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi Inka. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian nanti setelah ini dari apa yang sudah dipaparkan mungkin nanti akan ada pemaparan sekaligus juga demo yang secara teknis bisa Bapak ikuti tahap pertahapannya lah kurang lebih ya. Nanti kita akan buka tanya jawab, nanti kita akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya gitu ya, dan memang nanti setelah acara ini pun Bapak Ibu juga bisa langsung berhubungan dengan BKN kaitan dengan proses teknis pendataannya. Nah, oleh sebab itu izin Pak Deputi, Pak Alex, Pak Armen, kami akan serahkan untuk kegiatan demo teknisnya ini kepada tim teknis ya, baik dari Menpan maupun dari BKN ya. Mungkin dari BKN kami serahkan kepada Mas Surya ya bersama tim ya dari BKN. Saya kira itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Deputi, Pak Alex, Pak Sarmen, Pak Deputi atas kehadirannya dan arahannya. Kami serahkan selanjutnya kepada timnya Mas Surya dan tim ASI. Mau langsung? Iya, ada. Terima kasih Pak.
kasih banyak. Ya. Ketahui seberapa berat dan lembaga pemerintah daerah sebelumnya Baik, terima kasih. Izin Pak Asdep, Bu Dir, Bapak Ibu Direktur, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal untuk pendataan non-ASN ini. Yang pertama, tujuannya sekali lagi kami tekankan, bukan otomatis untuk diangkat menjadi P3K. Jadi ini, seperti yang disampaikan oleh pimpinan sebelumnya, bahwa pendataan ini untuk mengetahui seberapa berat penyelesaian non-ASN ini. Nah, untuk itu seberapa banyak, kemudian jenis-jenisnya seperti apa, kita luncurkan aplikasi melalui aplikasi yang disusun oleh teman-teman BKN. Aplikasinya seperti apa, kemudian mendemonstrasikannya seperti apa, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Deputi Harmen, kami persilahkan kepada Bu Direktur. Mohon izin Bu Direktur, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk demo aplikasi pendataan non-ASN akan kami lakukan. Namun demikian, kami mohon bantuan juga dari Bapak Ibu sekalian terkait untuk pendataan ini. Mohon bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena memang waktunya relatif singkat ya, 2 bulan. 2 bulan itu dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September itu untuk data awal. Namun demikian, jika memang ada yang masih belum lengkap atau memang belum update, dilakukan di tanggal 1 sampai 31 Oktober. Namun demikian, perlu kami ingatkan kembali, mohon tidak mengupload ataupun melakukan input ketika deadline gitu. Hal ini tentunya akan juga mengganggu juga jika memang nanti ada hal-hal yang terlupa ataupun yang belum dilengkapi, sehingga kami berharap dengan adanya waktu ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga efektif juga bagi Bapak Ibu ketika ada hal-hal yang nanti belum lengkap atau belum bisa dipenuhi. Mohon itu juga menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, sehingga yang kami dapat nanti datanya itu lengkap sekaligus juga akurat, sehingga ini membantu kami ketika nanti melakukan penyusunan roadmap tadi ya, atau grand design penyelesaian masalah tenaga non-ASN ini. Demikian dari saya Pak Suryo. Untuk berikutnya demo akan dilakukan oleh Mas Aldi dan teman-teman untuk bisa nanti bisa dicermati Bapak Ibu sekalian. Untuk kemudian jika ada pertanyaan kaitan dengan hal teknis, nanti juga bisa disampaikan ke kami maupun melalui Menpan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Dir. Kepada teman-teman teknis tim BKN, kami persilahkan. Ya, izin Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, kami dari BKN akan mendemokan untuk aplikasi dari aplikasi pendataan tenaga non-ASN ini. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa aplikasi tenaga non-ASN ini dibagi menjadi 2, yaitu ada dari sisi admin dan juga dari sisi tenaga non-ASN-nya. Untuk dari sisi admin tadi sudah dijelaskan pada Deputi Simka bahwa akan dilakukan registrasi dulu, dan kemarin surat PLT Kepala BKN sudah disebarkan bahwa
dalam surat itu harus melakukan registrasi yang nanti akan disetujui oleh BKN sebagai admin. Beberapa instansi sudah masuk dan sudah bisa langsung melihat aplikasi tersebut. Mungkin untuk sisi admin akan didemokan oleh Mbak Indana. Silakan Mbak Indana. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen Bapak Ibu. Jadi memang setelah proses registrasi disetujui, nanti Bapak Ibu bisa melakukan akses ke alamat tadi ya, ada di admin pendataan non-asn.bkn.go.id. Izin saya menggunakan versi training untuk melakukan demo. Jadi nanti username yang dimasukkan adalah NIP ya untuk admin sesuai dengan NIP yang didaftarkan saat registrasi. Nah, ini silakan diinputkan captcha-nya. Kemudian diklik login. Nah, ini adalah menu yang akan muncul sebagai admin instansi. Jadi memang untuk admin instansi ini nantinya semua menu akan bisa diakses oleh admin. Untuk FAQ dan juga buku petunjuk sudah kami sediakan. Jadi di homepage nanti bisa diakses untuk FAQ-nya dan juga buku petunjuknya dapat diunduh di sini. Kemudian tugas dan kewajiban admin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Deputi bahwa admin itu dapat menugaskan atau melakukan pengaturan user. Jadinya nanti ada beberapa kewenangan yang dapat diberikan kepada user lain oleh admin instansi. Untuk user sendiri nanti bisa dua jenis ya, ada yang ASN nanti dilakukan pencarian by NIP ataupun juga status user non-ASN. Ini nanti perlu divalidasi berdasarkan NIP-nya. Kemudian kewenangan apa saja yang dapat ditambahkan oleh admin itu nanti ada banyak ya. Jadi kewenangan ini bisa ditambahkan oleh admin. Nah, kewenangan ini ada beberapa kewenangan. Yang pertama ada operator instansi. Operator instansi ini nanti tugasnya adalah untuk membantu admin dalam melakukan input data tenaga non-ASN. Jadi kalau admin nanti bisa mengimport, kalau operator instansi ini hanya bisa menginput dan hanya bisa melihat apa saja tenaga non-ASN yang sudah mereka inputkan. Jadi kalau misalnya diimport oleh admin, ini tidak akan bisa dibuka oleh operator instansi. Kemudian ada helpdesk instansi, ini nanti kewenangan untuk membantu di sisi helpdesk ya. Jadi nanti akan ada helpdesk sendiri. Jadi yang menjawabnya dari instansi akan masuk dan yang bisa menjawab adalah yang diberikan kewenangan helpdesk instansi. Kemudian ada checker dan juga ada dashboard, ini untuk dashboard, dan ada operator admin. Jadi ada dua jenis operator di sini. Operator instansi sekali lagi hanya bisa menginput data tenaga non-ASN dan hanya bisa melihat data yang diinputkan oleh operator tersebut. Kalau operator admin, bedanya adalah mereka bisa melihat juga apa yang diimport oleh admin. Jadi ini lebih luas ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu di instansi melakukan mekanisme import di sistem, kemudian dibantu untuk melakukan upload ijazah, upload bukti pembayaran, dan upload SK, nanti bisa dibantu oleh operator admin. Kemudian untuk admin instansi, jika ingin melakukan mekanisme import data, nanti di sini ada menu import data. Namun sebelumnya juga Bapak Ibu bisa melakukan mapping ya terhadap Excel yang telah kami sediakan. Mapping tersebut juga bisa dilakukan melalui referensi yang telah disediakan di sistem. Jadi kita ada download data referensi sebagai bahan untuk mapping di Excel import.
Jadi nanti ada referensi tahap THK 2, kemudian pendidikan, jabatan, unit kerja, dan seterusnya. Ini sebagai bahan untuk melakukan import data. Nah, untuk import data sendiri, nanti ini banyak sekali ya disclaimer-nya, bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Jadi template Excel-nya sudah kami sediakan, bisa diunduh, ini bisa diklik. Nanti akan terunduh format Excel yang telah kami sediakan. Untuk di notes, setiap satu kali import itu hanya dibatasi maksimal 200 baris. Jadi memang kami batasi karena di setiap import itu setiap baris kami melakukan pengecekan ke Dukcapil. Jadi tidak bisa langsung banyak. Kemudian format kolom pada Excel semua dijadikan format teks. Jadi kalaupun isinya tanggal, tetap nanti kolomnya teks. Itu sudah default kami berikan di format ini, jadi jangan diubah. Kemudian juga nanti template Excel yang diunduh tidak boleh dimodifikasi, ditambahkan header ataupun kolom, atau dibuat di sheet yang berbeda. Jadi harus di sheet yang pertama, itulah yang akan sistem baca. Nah, nanti di Excel-nya, ini tidak jauh ya dari Excel yang ada di format SE Menpan, jadi ada beberapa penyesuaian, tapi nanti bisa dibaca untuk penjelasannya di sini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pegawai dengan syarat berikut ya, jadi masih bekerja sampai saat ini, masa pendataan non-ASN berlangsung di instansi Bapak Ibu. Jadi karena saya login di instansi BKN, maka ini di instansi BKN harus masih aktif. Kemudian pernah memiliki minimal 1 tahun masa kerja ya, akumulatif dikarenakan terputus ataupun yang tidak terputus, seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Pak Deputi. Kemudian mekanisme pembayarannya APBD atau APBN sebelum 31 Desember 2021. Lalu berusia minimal 20 tahun sampai 56 tahun pada 31 Desember 2021, kecuali untuk ex-THK 2. Ada beberapa kolom yang perlu dilengkapi di format Excel sebagai import data utama ya. Kalau kita sebut data utama, ini adalah Excel yang pertama tadi, import non-ASN, dan ataupun nanti Bapak Ibu bisa melengkapi import riwayatnya jika memang ada datanya. Tetapi yang utama adalah import yang pertama ini. Jadi nanti di kolomnya ada kolom NIK, nomor KK. Nomor KK tidak wajib, jadi bisa dikosongkan saja, tetapi kolomnya jangan dihapus. Kemudian nomor peserta K2, ini juga wajib jika status pegawai honorer THK 2. Jika bukan, maka bisa dikosongkan atau bisa diinputkan tanda strip. Kemudian nama, nah nama lengkap ini harus sesuai dengan KTP dan diisikan huruf kapital semua. Kemudian ada ID tempat lahir, ini bisa didapatkan dari referensi tadi, tanggal lahir berformat DD, MM, YYY menggunakan pemisah strip, dan seterusnya. Silakan dibaca. Tapi yang paling penting nanti di sini ada yang berbeda ya, antara kode jabatan, ini adalah kode jabatan terakhir 7 digit dari referensi, kemudian ada juga nama jabatan. Mungkin ini nanti bisa dilihat bahwa nama jabatan ini bisa berbeda ya dari jabatan pada referensi. Jadi jabatan ini adalah jabatan yang sekarang sedang dimiliki oleh tenaga non-ASN sesuai SK-nya. Kemudian nomor SK berdasarkan syarat di atas, syarat yang di sini. Kemudian juga tanggal SK, tanggal awal kerja, dan tanggal akhir kerja. Jadi nanti kalau misalnya tadi ada contoh yang terputus-putus, itu bisa diisi tanggal SK yang awal. Jadi misal terputus di tahun 2019, nanti diinputkan SK-nya yang tahun awalnya ya, 2019-nya. Nanti mungkin bisa disimulasikan lagi di pertemuan nanti kita akan adakan BIMTEK juga.
Nah, ini kemudian jika sudah diisikan Excel-nya berdasarkan dengan format yang telah kami berikan, nanti Bapak Ibu di sini bisa mengunggah berkas Excel-nya. Ya, jadi di sini bisa diunggah, kemudian klik unggah. Nah, ini kalau sukses, maka nanti ada lognya di sini, tanggal berapa, jam berapa, dan statusnya sukses. Kalau misalnya gagal, karena suatu hal, misalnya NIK tidak terdaftar, atau penulisan antara nama dengan NIK tidak sesuai, dan seterusnya ya, nanti bisa dilihat detailnya juga di lognya. Jadi kalau ini karena contoh yang saya proses adalah yang berhasil dan sukses, maka ini prosesnya berhasil di-insert. Tetapi kalau nanti ada yang tidak valid, satu saja data pada Excel tersebut tidak valid, maka semua proses akan dibatalkan dan statusnya menjadi gagal. Nanti bisa dibaca detail lognya, gagal karena apa, di baris keberapa nanti akan diberitahukan pada log tersebut. Kemudian jika sudah diimport, nanti bisa dilengkapi juga datanya oleh operator admin ataupun oleh admin itu sendiri. Jadi ada di menu input data tenaga non-ASN. Nah, ini contohnya. Jadi kita sudah import melalui Excel, kemudian sudah masuk ke list yang ada di sini. Yang perlu dilengkapi itu adalah ijazah dan juga bukti bayar, juga SK. Kalau ijazah bisa lewat sini untuk melengkapinya. Jadi untuk upload ijazah itu scan asli berformat file PDF maksimal 1 MB. Lalu kalau untuk bukti bayar dan SK, kita bisa melakukan aksi edit. Kemudian nanti di bagian bawah sini kita bisa menguploadkan bukti pembayaran juga upload SK. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya admin sudah mengimport, bisa dilakukan melengkapi dokumen pada data-data berikut. Kemudian untuk THK 2, nanti akan ada menu terpisah ya, jadi kalau misalnya di import Excel-nya ada data THK 2-nya, maka akan masuk ke yang honorer THK 2. Ini karena tadi saya tidak ada, maka tidak ada pada list. Bedanya apa? Kalau honorer THK 2 ini nanti perlu menginputkan nomor peserta ex-THK 2-nya. Jadi itu yang menjadi validasi kami juga, apakah memang sesuai nomor peserta ex-THK 2-nya dengan nama dan tanggal lahirnya juga. Jika Bapak Ibu di instansinya memiliki listing honorer THK 2, maka nanti juga bisa melihat daftarnya. Jadi kami sudah sediakan baik itu ekspor Excel-nya maupun di sini listingnya. Jadi ini hanya untuk melihat saja siapa yang terdata THK 2 dan masih aktif di kami statusnya dan bisa didata pada pendataan tenaga non-ASN ini. Jadi ini hanya listing. Kalau mau dimasukkan ke dalam pendataan tenaga non-ASN berarti harus diinputkan juga baik melalui mekanisme import ataupun melalui input data di sini. Nah, jika misalnya mau menggunakan input data, tadi seperti Pak Deputi bilang keroyokan atau gotong royong, ini bisa langsung melalui menu input data tenaga non-ASN. Ini bisa langsung melalui menu input data tenaga non-ASN. Di sini disclaimer-nya sama ya, jadi tadi datanya itu harus yang masih bekerja sampai saat ini, pernah memiliki minimal 1 tahun masa kerja, akumulatif ataupun terputus, dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD sebelum 31 Desember, dan berusia minimal 20-56 tahun pada 31 Desember. Nah, ada juga data yang tidak dapat didata pada menu ini adalah yang tidak lagi bekerja di instansi pada Agustus 2022 sampai akhir pendataan tenaga non-ASN, tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun sebelum 31 Desember, dan usia tidak sesuai dengan persyaratan. Yang diinputkan kurang lebih sama dengan yang diimport pada Excel, tapi ini diinput berarti satu per satu.
Dan ini pun harus sesuai data dirinya. Jadi untuk NIK, nama dan tanggal lahir akan dilakukan validasi dengan data kependudukan di Dukcapil. Jadi tolong dicek lagi penginputannya sesuai disimpan nanti di bagian bawah. Nah, untuk tanggal lahir kami kunci, jadi kami sudah hitung ya usia maksimal dan minimalnya. Jadi setelah Desember 2021 ini tidak bisa diinputkan. Jadi ini maksimal tanggalnya. Misalnya saya mau input kelahiran 1985, itu bisa seperti ini. Kemudian tempat lahir ini bisa diisikan setingkat kabupaten kotanya, jadi ini auto-complete. Nanti akan keluar seperti ini, bisa diisikan sesuai dengan tempat lahir tenaga non-ASN. Nah, seksi yang kedua adalah data pendidikan. Data pendidikan ini adalah data pendidikan terakhir yang dimiliki tenaga non-ASN saat ini. Jadi memang data pendidikan terakhir, misal ketika SK dikeluarkan, tenaga non-ASN tersebut pendidikannya masih D3, kemudian sekarang sudah memiliki pendidikan S1, maka kita inputkan S1 di sini. Kemudian pendidikannya apa? Kita inputkan misalnya S1 akuntansi misalnya, kemudian nomor ijazahnya diinputkan juga, universitasnya, dan tanggal lulusnya juga. Nah, untuk upload ijazah, ini kita tidak wajibkan di sisi admin, tapi nanti bisa dilengkapi oleh tenaga non-ASN-nya ketika mereka melakukan pengecekan. Jadi bisa diupload oleh mereka, jika memang instansi tidak memiliki ijazah. Kemudian seksi berikutnya adalah pengisian data masa kerja APBN atau APBD. Jadi sesuai syarat yang tadi sudah disampaikan di bagian atas ini, harus memenuhi syarat ini. Kemudian yang diinputkan adalah data masa kerja yang sesuai syarat tadi. Nomor SK-nya diinputkan, tanggal SK. Tanggal SK ini sesuai kesepakatan karena mungkin bisa saja tanggal 1 karena hari libur ya di Januari 2021, jadi kita tambahkan sampai dengan 5 Januari, jadi maksimal 5 Januari 2021 itu batas tanggal SK dan batas tanggal mulai kerja juga. Kalau lebih dari ini berarti belum dianggap 1 tahun masa kerja pada 31 Desember 2021. Nah, kemudian tingkat pendidikan berdasarkan SK, jadi ini berbeda dengan yang tadi tingkat pendidikan terakhir. Kalau ini adalah tingkat pendidikan ketika nomor SK yang ini dimasukkan gitu ya. Misal nomor SK ABC, tingkat pendidikannya masih D3, berarti ini diisikan tingkat pendidikan D3. Kemudian diinputkan juga nama pendidikannya D3 apa, akuntansi juga misalnya. Nah, ini ada jabatan berdasarkan SK. Jabatan berdasarkan SK biasanya beda dengan nomenklatur kami di ASN ya. Jadi bisa saja misalnya di sini jabatan SK-nya akuntan keuangan deputi 2 misalnya. Deputi 2 itu misalnya deputi Sinka gitu di BKN. Nah, itu yang tertuang di dalam SK jabatannya. Sedangkan jabatan tersebut tidak ada di nomenklatur jabatan ASN. Nah, kita bisa isikan di sini jabatan yang merupakan konversi dari jabatan yang tertera pada SK. Jadi bisa saja berbeda, bisa saja sama ya. Jabatan berdasarkan SK dan jabatan konversinya. Misal kalau di jabatan ASN ini namanya analis keuangan. Bisa diisikan seperti itu. Kemudian unit kerja terakhir, ini autocomplete juga, dan kami melakukan sinkronisasi dari data unit kerja yang ada di SAPK ke sistem ini. Jadi kalau misalnya ada rekonsiliasi data unit kerja, mohon menunggu 1 kali 24 jam sebelum terupdate ke data pendataan non-ASN. Kemudian di sini ada jabatan penandatangan SK, misalnya di BKN ini Kepala Biro SDM, Sumber Daya Manusia.
jenis jabatan penandatangannya nanti kita pilih berarti kepala biro. Kemudian untuk bukti pembayaran dan upload SK ini wajib untuk di-upload. Maksimal 1 MB juga. Nah, untuk ketika data ini berhasil disimpan, kemudian Bapak Ibu di admin instansi juga dapat melengkapi maksimal 4 riwayat tambahan ya. Jadi 1 yang riwayat utamanya, kemudian 4 tambahan, jadi maksimal 5 riwayat. Dan tenaga non-ASN-nya juga dapat melakukan pengecekan atau penambahan riwayat pada halaman pendataan non-ASN untuk daftar. Nah, kemudian setelah checklist saya mengerti, baru bisa dicek dan disimpan. Kenapa namanya cek dan simpan? Karena ada cek ke Dukcapil dulu ya Bapak Ibu. Kalau sudah berhasil, maka nanti akan bertambah list pegawai non-ASN yang ada di sini. Ketika sudah masuk datanya ke sini, barulah nanti pegawai non-ASN ini dapat melakukan pembuatan akun di sistem pendaftarannya. Jadi kalau belum didata oleh admin, selama belum didata, maka mereka tidak bisa melengkapi. Jadi akun tersebut hanya membaca NIK yang sudah didata oleh admin. Untuk melihat listing yang sudah didata oleh admin, admin juga dapat melakukan download data tenaga non-ASN. Di sini ada data utama dan data riwayat non-ASN ataupun XTHK2, kami bedakan. Jadi nanti bisa diunduh dan di cross check kembali oleh admin. Kemudian jika misal ketika Bapak Ibu melakukan pengecekan referensi, tapi tidak tersedia referensinya, ini ada juga untuk admin, ada admin lapor. Di sini ada bisa melamporkan referensi jabatan ataupun pendidikan. Jadi nanti bisa dilaporkan jika memang belum tersedia di referensi. Kemudian ada juga admin lapor THK2. Nah, ini karena tidak ada datanya, saya coba pakai data yang instansi daerah ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi bahwa kita bisa melakukan flagging, misalnya jika THK2 tersebut sudah tidak aktif lagi statusnya. Ini bisa dilaporkan juga, jadi nanti bisa melakukan pilihan, misal sudah meninggal dunia atas nama ini, jadi kita laporkan meninggal dunia. Atau misalnya sudah tidak aktif, dan tidak tahu ya statusnya di mana, itu juga bisa dilaporkan. Ataupun misalnya sudah pindah instansi, dulunya ini ada di Kota Serang misalnya, tapi sekarang sudah pindah ke Bantul misalnya, nanti juga ini bisa dilaporkan. Tetapi khusus yang pindah instansi ini nanti akan ada pengecekan dari kami gitu ya di BKN. Mungkin seperti itu Mas Audit. Nanti untuk finalisasi juga dilakukan oleh admin. Jadi tadi ada prafinalisasi dan ada finalisasi yang utamanya, baru nanti upload SPTJM ya. Jadi nanti ini untuk prafinalisasi dulu. Jika memang sudah selesai semua dan pada waktu 31 September itu sudah berhasil ya, sudah diinputkan di masa waktu itu, maka perlu dilakukan finalisasi atau prafinalisasi dulu. Ketika sudah dilakukan prafinalisasi ini, maka nanti sudah tidak diperkenankan lagi melakukan penginputan data ataupun melakukan import data tenaga non-ASN di sistem admin ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut oleh Mas Audit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Indana. Mungkin yang perlu disampaikan lagi bahwa nanti juga untuk SK misalnya SK-nya itu per tahun, berarti untuk bukti honorariumnya yang dijadikan satu file itu misalnya 1 tahun, berarti pembayarannya setiap bulan 12
file honorarium dijadikan satu file PDF lalu diupload. Jadi misalnya ternyata minimal 1 tahun untuk yang data utama, maka ada pembayaran itu 12 itu harus di-scan dan dijadikan satu file. Dan juga tadi ada perbedaan antara pendidikan terakhir dengan pendidikan yang di SK. Jadi sewaktu di pendidikan di SK misalnya di D3 dan sekarang ternyata mempunyai S1, itu 2 pendidikan itu tetap dilakukan penginputan data atau pengimportan data, sehingga kita tahu juga pendidikan terakhir saat pendataan, bukan hanya pada saat dia diangkat atau saat dia bekerja. Lalu untuk jabatan yang diinput juga adalah jabatan yang berdasarkan di SK. Mungkin banyak pegawai non-ASN yang diangkat sebagai jabatannya apa, tetapi tugasnya bukan tugas yang itu. Yang kita input adalah jabatan pada saat di SK, yang di SK itu. Jadi ini memang adalah pembuktian secara administratif. Mungkin saya izin untuk menjelaskan juga, tadi sudah dijelaskan bahwa ada dari sisi tenaga non-ASN-nya. Nah, tenaga non-ASN ini dapat membuat akun atau mendaftar ketika admin instansi sudah mengimport. Jadi nanti admin instansi, jika nanti ada tenaga non-ASN yang tidak bisa membuat akun, itu berarti belum didata oleh adminnya. Jadi step pertama adalah setiap admin instansi harus mendaftarkan tenaga non-ASN-nya, baru tenaga non-ASN-nya bisa melakukan akun. Saya izin untuk share screen. Ya, untuk portal utama sudah ada. Di sini akan ada semua informasi untuk tenaga non-ASN, buku petunjuk tentang pembuatan akun, dan juga dari alur, begitu juga untuk FAQ. Dan juga ada help desk. FAQ di sini mungkin nanti beberapa pertanyaan yang memang akan sering ditanyakan oleh tenaga non-ASN ya, itu akan kita masukkan dalam FAQ. Dan juga nanti akan ada help desk. Help desk ini dibagi help desk instansi, terutama jika nanti saat prafinalisasi ada tenaga non-ASN yang belum didaftarkan, seperti itu. Dan di help desk ini juga ada help desk untuk perubahan nama dan tanggal lahir khusus untuk data THK2. Di sini ada infonya. Lalu kita masuk kepada akun. Jadi jika buat akun. Nah, jika tenaga non-ASN sudah didaftarkan, maka tenaga non-ASN itu sebenarnya wajib untuk melakukan konfirmasi atau aktivasi dari data keaktifan dia sebagai tenaga non-ASN di instansi tersebut dengan melakukan pembuatan akun dan registrasi. Pembuatan akun ini akan membuat bukti akun, dan juga kalau untuk registrasi dia akan melakukan pengecekan jika memang ada data yang tidak sesuai dari inputan admin, dia dapat melakukan usulan atau di input, kami akan bandingkan datanya. Jadi di sini tenaga non-ASN juga dapat melihat data yang sudah diinput atau diimport. Kita akan coba ini sebagai contoh. Ya, email yang dimasukkan dan juga nomor handphone harus yang masih aktif. Nah, dia akan jika masuk, maka dia akan bisa meneruskan pembuatan biodata. Tetapi jika dari depan itu harus tenaga non-ASN mengecek dulu apakah nanti nick yang dimasukkan typo ataupun memang benar-benar belum didaftarkan oleh admin instansinya. Di sini password dimasukkan sesuai dengan ketentuan.
dan juga harus mengupload KTP dan juga pas foto terbaru yang nanti akan menjadi data pembanding dari data misalnya dilakukan lupa password ataupun lupa jawab pertanyaan pengaman. Akan ada konfirmasi. Ya, setelah ini berarti akun sudah terbuat dan bisa langsung melakukan registrasi. Di sini setiap tenaga non-ASN dapat juga mengunggah ijazahnya ataupun dapat melihat jika sudah diunggah oleh admin instansi, karena ijazah merupakan data utama untuk administrasi atau untuk verifikasi nanti. Di sini akan ada kelengkapan seperti pelamar CASN, sebenarnya isiannya data-data diri seperti kabupaten domisili, status perkawinan, dan lain-lain. Di sisi sini, ini adalah inputan dari admin. Nah, kemungkinan juga ada perbedaan dari inputan yang memang sebenarnya ada, dan itu bisa dikonfirmasi oleh tenaga non-ASN-nya juga dengan memasukkan data ini. Data ini akan menjadi data pembanding dari inputan admin maupun dengan inputan dari tenaga non-ASN-nya. Ini adalah data yang sudah diinput oleh admin, maka dari ini tenaga non-ASN-nya dapat melakukan kelengkapan seperti mengunggah SK atau bukti pembayarannya, dan juga bisa mengedit misalnya ternyata ada data-data yang tidak sesuai. Kita akan coba untuk satu data. Nah, ini misalnya ternyata untuk jabatan saat ini bukan seperti ini, ataupun pendidikan pada saat SK-nya tidak ini, itu bisa dilakukan koreksi oleh tenaga non-ASN itu sendiri. Untuk kelengkapannya, maka nanti setiap tenaga non-ASN harus melakukan konfirmasi atas data yang diinput dengan melakukan centang atau checklist kepada semua data yang sudah diinput sebelumnya. Ini bentuk konfirmasi semua data, dan juga pengecekan apakah data yang diinput ini sudah sesuai atau belum. Nanti dilakukan centang akhir. Jika sudah, maka tenaga non-ASN-nya dapat mencetak kartu pendataan non-ASN. Seperti ini adalah bukti dari tenaga non-ASN. Jadi ini berupa bukti bahwa dia sudah mengikuti, sudah mengkonfirmasi data dari inputan admin instansi maupun dari yang bersangkutan. Dari sini tenaga non-ASN-nya sudah selesai, maka akan masuk ke proses pemeriksaan dari sisi admin instansi sampai ke finalisasi, prafinalisasi dan pengunggahan SPTJM. Mungkin itu Mas Suryo. Baik, terima kasih Mas Audit. Bapak Ibu sekalian, sudah sampaikan demo mengenai aplikasi, bagaimana pengisiannya dan sebagainya. Terdapat beberapa catatan bahwa untuk melakukan penginputan atau pengisian, yang pertama data harus lengkap. Kemudian yang kedua, pembuatan akun juga tadi ada pedoman, sudah ada petunjuknya. Kemudian berikutnya ada FAQ. Jadi artinya Bapak Ibu baca dulu di situ, jangan tanya dulu. Jadi baca dulu di situ, baru kemudian tanya kalau yang enggak ada yang kira-kira belum jelas di situ. Yang pertama, kemudian berikutnya ada mengenai ada sinak Bapak Ibu sekalian, termasuk juga barangkali kita menyamakan persepsi ya terhadap proses pendataan pegawai non-ASN ini. Dan memang di dalam diskusi kita itu ada beberapa yang memang
menjadi beberapa poin pertanyaan kita ya. Salah satunya apakah BLU dan BLUID juga termasuk yang didata. Ya, di dalam PP 23 sesungguhnya di sana tenaga BLU itu ada 3 ya. Jadi satu adalah PNS, kemudian setelah adanya PP 49 ada P3K dan diusulkan untuk tenaga profesional. Nah, saat ini kebetulan sedang ada revisi PP 23 2005 ya tentang tata kelola keuangan BLU. Nah, nanti itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu dimasukkan dulu, kami sudah bersepakat dengan BKN, tapi nanti ketika ada keputusan untuk penentuan tadi jenis kepegawaiannya di dalam revisi PP itu, nanti kita akan buka kembali untuk bisa menginput data teman-teman yang ada di BLU. Jadi barangkali itu kalau Mas Surya ya kaitan dengan pertanyaan apakah BLU itu perlu dimasukkan atau tidak ya, saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Asdep. Artinya kita masih menunggu PP-nya terbit ya, kesetujuan tentang mengenai status kepegawaiannya ya Pak ya. Nanti berikutnya setelah ada kepastian status kepegawaian baru kemudian kita data update dimungkinkan dari perubahan PP 23 2005 Pak Asdep ya. Baik, terima kasih Pak Asdep. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan atas nama Kementerian PAN dan teman-teman BKN, hal-hal yang kira-kira perlu hal yang kira-kira perlu didiskusikan lebih lanjut. Kami ada PIC di masing-masing wilayah. Kami selalu berkomunikasi di Kementerian PAN RB kaitannya dengan pendataan ini, dan terlebih yang paling penting Bapak Ibu di FAQ itu baca terlebih dahulu. Kadang-kadang teman-teman ini mohon maaf malas baca, banyak nanya. Jadi kami mohon kerjasamanya, data lengkapi, baca dulu, baru kemudian apabila yang tidak dimengerti baru kemudian tanyakan. Demikian Pak Asdep, mohon izin Bu Dir, Bapak Ibu Direktur, teman-teman teknis, teman-teman teknis Kementerian PAN RB, teman-teman BKN, kami akhiri. Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.